Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel BKC. Di video ini gue nggak unboxing, gue pengen share beberapa sama teman-teman. Jadi tentang mengenal dari koral-koral ataupun biota laut yang ada di terumbu-terumbu karang ini ya, yang ada di laut, dan bagaimana penempatan lokasi. Karena gini teman-teman, setiap koral itu tidak semuanya membutuhkan arus kencang, karena kalau misalnya dia ditempatkan yang arusnya kencang, ada beberapa koral malah mati, malah copot. Contohnya seperti jamur, habis itu kayak misalnya teman-teman taruh seroja, habis itu misalnya polip cengkeh, polip-polip ya, kecuali polip bintang. Nah jadi ini di video ini gue pengen sharing beberapa sih, maksudnya ilmu gue yang nggak seberapa mungkin. Jadi kalau ada kekurangan atau apa, feel free ya, silahkan tulis di kolom komentar. Jadi maksudnya ralat jika gue salah gitu ya, karena masih banyak masih ada senior lain gitu ya, banyak senior yang lebih pengalaman daripada gue itu, karena gue juga masih pemula. Jadi lebih dan kurangnya seperti itu. Kalau ada yang mudah-mudahan video ini juga bisa membantu ya teman-teman. Nah untuk yang pertama ini gue mau liatin polip cengkeh ya. Polip cengkeh itu ada 3 warna, ada orange, ada hijau, ada yang SP. SP itu apa sih? SP itu ada gradasi ya, orange dan hijau gitu, kombinasi. Nah mereka ini gue rekomendasiin buat teman-teman pemain baru ataupun newbie, karena mereka ini gampang untuk dirawat selama salinity-nya tepat ya, 1024, dan mereka akan merambat seperti bunga seperti ini. Dan berikutnya di sini ada karang kerupuk. Nah karang kerupuk ini memang nggak terlalu terlihat gimana, tapi mereka kuat juga ya teman-teman. Jadi tidak terlalu membutuhkan perawatan yang khusus. Dan di warna, tapi jeleknya ini kalau kena lampu biru warnanya ya tetap stabil seperti ini ya gitu. Jadi ini biasanya yang teman-teman masih pakai lampunya UV, pakai lampunya aquascape, ini masih cocok nih teman-teman. Jadi beberapa koral itu bisa, kalau teman-teman masih pakai lampu-lampu yang bekas aquascape itu masih memadai. Ada beberapa jenis koral yang cocok untuk teman pakai. Nah ini seperti tadi itu karang kerupuk. Nah ini ada seroja spon merah ya. Nah ini juga masih bisa teman-teman. Yang penting suhunya itu hampir sama lah kayak aquascape, jangan terlalu panas. Jaga di 29-30 lah maksimal. Dan di sini ada jenis-jenis jamur ya, ini hanya contoh ya. Ini ada jamur biru, ada jamur merah. Nah ini juga hampir sama teman-teman. Kalau tadi cengkeh, karang kerupuk, spon, jamur, ini jangan ditaruh yang kena arusnya kencang. Kenapa? Kalau jamur ini udah pasti nanti pada copot dan akan mati sih mungkin tidak ya, tapi akan pindah ke tempat lain yang terkadang bukan tempat yang teman-teman pengen gitu. Jadi cocoknya mereka ini ada di dasar ataupun di sela-sela karang yang teman-teman susun. Nah mereka yang arusnya itu tidak terlalu kencang. Berikutnya ada karang otak. Nah karang otak ini ada banyak banget jenisnya. Ini yang Bali ya. Jadi ada Bali, ada merah, ada corong, ada yang hijau gitu. Jadi banyak sekali motifnya. Ini sama juga teman-teman. Dia jangan kena arus kencang, mereka nggak kuat, mereka nggak akan bisa mekar maksimal. Tapi kalau untuk koral seperti ini, mereka butuh lampu yang full biru ya teman-teman. Jadi lampu full biru ini akan melihatkan warna asli koralnya gitu. Yang keindahan koralnya itu, kalau teman-teman main ke tempat-tempat ikan itu, di tempat koral suka ada pakai lampu yang full biru. Jadi warnanya tuh benar-benar terlihat metalik sekali. Jadi tidak akan terlihat jika teman-teman pakai lampu putih. Kalau teman-teman lagi mau main koral, saya saranin bilang ke tukangnya yang DIY ya, itu birunya 2:1 teman-teman, supaya warnanya tetap terjaga koral ini. Dan di sini juga ada donat. Nah donat ini termasuk high grade-nya ya, dari jenis-jenis otak-otakan itu ya. Ini termasuk jenis termasuk jenis otak yang saya tahu. Mereka berdaging membengkak seperti donat, maka dibilang karang donat. Mereka juga tidak bisa di tempat
yang arusnya kencang. Dan ini enaknya main kayak begini, di tengah-tengahnya itu ada tempat kayak mulutnya, mereka bisa dikasih makan. Nah, kasih makannya apa? Saya biasa suka kasih entah rebon atau daging ikan yang direbus, itu saya suka kasih ke tengah-tengahnya seminggu sekali. Nanti mereka akan semakin membesar tuh teman-teman. Jadi kalau punya donat ini, saya saranin kanan kirinya tuh jaraknya agak jauh, karena mereka ini bisa mekar sangat besar dan sting ya, menyengat ke koral lain, bikin koral lain mati. Dan ini salah satu contoh dari jamur ya. Jadi jamur banyak banget jenisnya, ada yuma, ada rodaktis, ada gajah, ada biru, merah, dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman mau main jamur aja, sebenarnya itu bagus sekali. Jadi warna-warni itu mereka. Dan mereka ini biasanya berkembang biaknya dengan cara beranak. Nanti kanan kirinya akan ada anaknya tuh di batunya, biasa seperti itu. Dan ini juga salah satu, kalau ini masih bisa di arus medium lah seenggaknya, tapi jangan nggak bisa high ya. Nah, ini karena mereka akan mengeluarkan tentakel-tentakel, dan yang kena arus itu akan goyang-goyang. Tapi tentakelnya pendek ya teman-teman. Jadi nggak yang goyang-goyang kanan kiri kayak batu hiu gitu. Karena emang nggak seperti itu gitu. Dan pirgun ini juga banyak banget warnanya. Jadi sangat indah sekali. Biasanya orang menaruhnya di dasar ataupun di pasir. Tapi jangan sampai kena pasir ya atasnya, karena bisa mati teman-teman. Dan ini ada keluarganya juga dari donat ya, ini Sinarina. Nah, Sinarina ini juga hampir sama, mengembang, tengah-tengah bisa dikasih makan, dia juga tidak bisa ditaruh di arus yang kencang ataupun medium, harus low. Dan di sini juga ada polip kancing. Nah, jenis-jenis polip ini juga nggak bisa teman-teman. Supaya dia mau mekar maksimal, arusnya itu low. Jadi dia bisa mekar maksimal dan nantinya dia akan beranak terus tuh, ke kanan kiri merambat. Jadi bisa sampai nempel ke kaca, jadi sangat bagus sekali dilihatnya teman-teman. Dan jenis polip itu ada banyak banget. Jadi nggak hanya kancing ataupun pasir, ada cengkeh, ada bintang, ada banyak banget. Nah, ini yang sering dibilang zoa. Dan yang berikutnya ini ada Xenia Xenia pom-pom ya. Xenia pulsing. Jadi ujung-ujungnya teman-teman bisa lihat ya, kedat-kedut ya. Itu sebenarnya kalau menurut saya sangat gampang sih miara Xenia ini. Yang penting suhunya, dia jeleknya di suhu. Nggak bisa tuh di 28, 29 nggak bisa. Saya biasa di 27 ya, maksimal 28 lah masih bisa. Dan mereka bagusnya mereka akan nempel. Nah, nanti juga akan beranak terus tuh. Jadi mereka akan kedat-kedut terus. Nah, itu yang terlihat jadi sangat bagus ya Xenia ini. Dan kalau teman-teman main koral, saya selalu menyarankan jaga di salinity 1024. Jangan swing teman-teman, karena itu akan membuat parameter hancur dan biota mati. Nah, ini contoh salah satunya nih yang saya bilang, dia ini udah sampai nempel ke kaca. Ini hanya anakannya teman-teman. Jadi saya juga nggak ngerti gimana dia bisa nempel di kaca ini. Intinya kayaknya anaknya lepas dan mereka jadi nempel ke kaca seperti ini. Jadi kesannya kayak hama ya, padahal ini Xenia. Ini sangat bagus juga teman-teman untuk teman-teman piara Xenia. Tapi yang saya bilang Xenia itu harus dijaga suhunya dan jaga parameter air. Dan ini ada payungan bulu. Nah teman-teman untuk newbie ya, ini payungan ini juga sangat cocok untuk teman-teman yang pengen yang masih awal-awal belajar koral seperti ini. Ini salah satu yang saya rekomendasikan. Jadi polip, jamur, payungan itu juga sangat bagus teman-teman, karena kuat ya, tahan dia. Dan berikutnya di sini ada tangan 12. Ini bukan batu hiu ataupun batu jeruk, beda teman-teman. Bedanya dari mana sih? Kalau diangkat pasti batunya beda dan mekarnya pun beda. Kalau teman-teman lihat itu buntet-buntet ya. Jadi kayak lebih ngembang dan bunganya itu gede-gede. Kalau batu hiu itu tipis-tipis ataupun batu jeruk tipis-tipis biasanya. Lebih tipis dibanding ini. Dan ini juga salah satu yang saya rekomendasikan, bagus ya untuk meramein dan dia goyang-goyang kena arus. Nah ini kalau dia bagus dicocok ditaruh di yang arusnya medium, jangan high gitu. Jadi medium agak kencang dikit masih oke, karena mereka akan terlihat jadi goyang-goyang ya teman-teman. Dan ini yang tadi saya liatin, kalau dari atas ini ada payungan ya teman-teman. Jadi kalau payungan ini juga tidak menyengat gitu. Jadi itu yang salah satu teman-teman harus belajar mana koral yang bisa menyengat satu sama lain, yang bisa membuat koral sebelahnya itu mati.
Dan di sini ada polip kancing. Nah, polip kancing ini teman-teman dia masih bisa di arus medium atau high ya. Ini kalau teman-teman pencinta aquascape yang suka main rumput-rumputan di dasar, ini sangat cocok. Ini polip bintang ataupun polip kulit juga ada. Warnanya tuh ada dua ya. Jadi polip bintang metalik itu warnanya hijau seperti ini metalik, dan ada juga yang warnanya coklat. Dan semakin lama, kalau teman-teman miara naro pertama, itu biasa terlihat hanya kulitnya aja gitu, jadi belum ngembang tuh. Nanti kalau dia udah settle, salinity-nya pas, mereka akan mulai ngeluarin tentakel-tentakel panjangnya. Seperti ini udah lama nih, udah anakannya nih, mereka udah ngerambat. Banyak pelanggan saya yang suka beli itu ditempel-tempel di belakang kacanya, jadinya kayak background, lama-lama jadi kayak rumput. Jadi dikenain arus, mereka tuh bener-bener gerak-gerak kayak rambut gitu teman-teman. Jadi bener-bener kelihatan hidup dan seperti rumput ya. Itu nilai plusnya dari si polip ini. Nah, berikutnya di sini ada kolang-kaling kembang. Nah, kolang-kaling kembang ini juga salah satu favorit saya. Karena dia nih kolang kembang tuh benar-benar gede, bagus sekali gitu ya. Kayak apa ya? Jadi kanan kirinya tuh ada gerumbai-gerumbainya. Dan kalau yang ini ada tipnya pink ya. Warnanya tip pink. Kalau yang ada juga yang tip hijau, ada pun yang biasa. Dan di sini saya mau liatin ini yang tip hijaunya nih, teman-teman. Jadi harganya pun beda ya, teman-teman. Karena kalau kena lampu biru itu gradasinya itu betul-betul beda sekali gitu sama lampu yang kalau misalnya kayak saya ini pakai cahaya matahari ya. Cahaya matahari ya hanya seperti itu aja, tapi kalau misalnya kena lampu biru, warna koral itu betul-betul akan terlihat. Dan untuk kolang-kaling ini kalau saya biasanya taruh di arusnya medium. Jadi nggak terlalu kencang, tidak terlalu pelan sekali gitu. Jadi masih terlihat dia goyang-goyangnya. Dan di sini koral yang sangat tahan banting menurut saya. Ini adalah cendol. Walaupun dia tidak goyang-goyang seperti kayak kolang-kaling kembang, batu hiu, batu jeruk gitu ya. Tapi dia ini tetap ada goyangnya, tapi mereka nih bisa mengembang besar dan dia biasanya ada warnanya hijau sama putih. Nah, warnanya cendol ini dari pengalaman gue paling tahan banting deh. Paling kuat. Jadi kalau teman-teman beli cendol itu biasanya mereka akan bertahan tuh walaupun kadang airnya agak rusak ya. Nah, di sini juga ada jenis cendol, ini cendol mutiara. Jadi kalau tadi cendol biasa tuh bulat-bulat gede-gede, kalau ini cendol mutiara dia kecil-kecil. Nah, ini bedanya untuk jenis-jenis cendol. Dan ini juga salah satu yang kuat ya. Jadi kalau teman-teman pemula yang pengen terlihatnya akuariumnya full aja gitu, koral ini salah satu saya rekomendasiin. Berikutnya di sini ada seroja. Ini seroja kol. Seroja itu ada banyak banget jenisnya. Tapi pendapat saya yang paling kuat untuk pemula nih seroja kol, seroja natal itu tahan-tahan tuh. Tapi kalau kayak seroja sutra apa itu memang lebih agak riskan ya, rentan biasanya. Tapi kalau seroja kol seperti ini bagus sekali, dia akan seperti rumput teman-teman, seperti pohon ya. Jadi pas nanti dia ngembang itu, ini kan ngembang ya, bagus jadi gede gitu nutupin. Tapi kalau misalnya enggak, dia akan nyusut. Biasanya seroja ini yang saya tahu ya, maaf kalau salah, dia biasanya di laut itu pertengahan antara koral dan koral. Jadi karena mereka tidak sting dan tidak bisa di sting gitu. Itu yang saya tahu, maaf kalau salah. Dan di sini ada babut ya, jenis koral babut nih yang sama seperti kolang-kaling tadi. Jenisnya dia bagusnya di medium karena nggak bisa terlalu kencang sekali arusnya. Dan babut ini juga banyak banget jenisnya teman-teman. Warnanya tuh ada banyak, jadi sangat bagus ya. Tuh kalau kena arus mereka goyang-goyang yang bagusnya seperti ini. Apalagi kalau teman-teman punya arus yang pakai wave maker yang khusus ya. Jadi kayak seperti ombak. Jadi dia ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Kayak di laut asli lah. Seperti itu, jadi nggak monoton aja gitu gerakan dari si air ini, tidak monoton dari arus power head biasanya. Dan ini koral yang paling banyak suka orang, karang anemon. Ini beda ya teman-teman sama anemon. Ini kalau dia ini tidak bisa gerak, jadi hanya ditaruh di satu titik ya, di situ aja, karena dia termasuk koral bukan anemon. Mereka nggak bisa jalan-jalan. Dan ini masih bisa di arus yang high. Tapi yang suka salah kaprah, semua koral tidak ada yang bisa kalau teman-teman wave maker ditembak langsung ke arah koralnya. Kecuali tanknya gede sekali ya. Biasanya kalau saya itu wave maker itu ditembaknya ke atas. Jadi si koral ini hanya mendapatkan riaknya.
Jadi bukan betul-betul arus kencang yang ditembakkan ke koral, itu kebanyakan mati. Apalagi tanknya kecil, pakai wave makernya yang besar. Wah, itu kasihan teman-teman. Koralnya biasanya mati dan biota ikan-ikan lain pusing mati juga. Dan di sini ada batu hiu merah ya teman-teman. Nah, batu hiu merah ini dia termasuk jenis batu hiu. Jadi melambai ke atas, panjang. Nah, memang batu hiu merah ini agak lebih tricky ya dibanding batu hiu yang biasa, karena batu hiu merah ini untuk bisa sampai mengembang tinggi itu butuh proses yang panjang di tank baru teman-teman. Kayak saya ini udah seminggu, ini belum nyampe semingguan lah, ini udah baru mulai naik ke atas seperti ini teman-teman. Jadi awalnya itu dia hanya diem, jadi kesannya kayak mati gitu. Mereka butuh adaptasi dulu di tank baru. Dan untuk batu hiu ini biasanya kita taruh di arus yang medium. Dan batu hiu ada dua teman-teman. Ini batu hiu minor yang merah. Nah, ini batu hiu juga tapi kecil-kecil. Minor itu artinya dia pendek dan bulatan-bulatannya itu kecil-kecil sekali. Jadi itu beda ya, mereka nggak terlalu melambai lah. Tapi kalau udah biasanya suka ada 1-2 yang melambai. Jadi seperti itu beberapa jenis-jenis koral yang kita tahu ya. Jadi ini belum lengkap karena begitu banyak ciptaan Allah yang betul-betul indah sekali ya, dan unik-unik sekali yang masih banyak kita belum tahu gitu. Dan ini hanya segelintir, dan mudah-mudahan video ini dapat membantu teman-teman apalagi yang baru ataupun newbie ya gitu. Jadi sebelum teman-teman mau main akuarium laut, karena rata-rata mau main akuarium laut basicnya dari aquascape. Jadi biasanya perabotannya pun aquascape gitu ya, karena gue juga dulu gitu. Dari lampu itu yang paling penting sekali gitu, dan sistem filternya pun begitu. Nah, jadi sebelum mulai laut bukan sulit, bukan susah, tapi harus lebih mau cari tahu dulu. Jadi hasilnya maksimal, karena kebanyakan yang terjadi habis dari akuarium aquascape gitu langsung main di akuarium laut, dia langsung masukin air tanpa proses cycling, dan lampu yang sangat penting sekali untuk koral itu tidak terpenuhi, ujung-ujungnya koralnya mati ataupun biotanya mati, dan langsung menjudge akuarium laut itu susah. Sebetulnya nggak seperti itu. Jadi lampu dalam akuarium laut itu sangat penting sekali teman-teman. Kalau teman-teman main koral, lampunya harus sesuai. Ada yang namanya SPS, ada yang LPS, nah itu beda-beda. Nah, jadi kalau teman-teman mau mulai, pelajarin dulu koral apa yang mau dimainin, apakah mau main FO ataupun main koral-koral yang gampang aja. Nah, tadi beberapa saya udah jelaskan ya, ada yang lebih gampang, mudah. Nah, mulailah dari yang mudah dulu. Jika koral itu sudah stabil, sudah bagus gitu ya, nah baru mulai diinikan, baru mulai ke upgrade, jadi hasilnya pun juga maksimal ya. Mungkin aja video dari gue kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe, like, dan komen. Jika ada kesalahan mohon diralat supaya kita bisa sama-sama saling belajar. Oke, sampai di sini, sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih teman-teman.